Sobat Ekonomi, selamat datang kembali di Potret, Podcast with RED. Tempat kita mencoba mengupas tuntas isu-isu ekonomi terkini dengan gaya yang renyah tapi tetap berisi. Nah, sebelumnya kenalin, aku Rara sebagai moderator podcast pada kali ini. Dan tentunya aku tidak sendiri, aku ditemani oleh ekonom-ekonom muda yang tentunya kece abis. Ada Kadita, ada Jento, dan juga Esther. Halo teman-teman. Halo Kadita, halo Kak Esther. Halo. Halo semua, sudah siap untuk berdiskusi hangat hari ini? Oke, kayaknya udah pada siap ya. Oke, kita hari ini punya topik yang penting dan sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat soal likuiditas perbankan dan juga kredit untuk sektor real. Nah, pemerintah kita yang baru ini baru saja mengumumkan kebijakan menarik, yaitu mengalihkan sebagian besar dana pemerintah ke bank-bank milik negara. Tujuannya sih biar bank-bank ini lebih banyak amunisi untuk bisa menyalurkan kredit ke sektor seperti UMKM, pertanian, industri, dan juga perdagangan. Nah, mungkin dari Kak Laudita bisa nih kita kasih gambaran sedikit gitu terkait kenapa sih kebijakan ini tuh baru muncul sekarang. Oke, jadi gini gampangnya Tania, ekonomi kita kan sekarang baru butuh vitamin tambahan ya. Karena daya beli sekarang tuh lagi agak lesu, terus kondisi global juga nggak tentu. Nah, di sisi lain UMKM dan pengusaha kecil kita tuh butuh banget modal buat gerak. Masalahnya kadang duit di bank itu malah lebih banyak diparkir di tempat aman, kayak di surat hutang negara. Jadi kredit ke masyarakat seret. Di sini pemerintah nyoba kayak ngedorong bank, ayo dong salurin duitnya biar ekonomi muter. Bener banget Kadita, jadi sebetulnya bisa dibilang pemerintah ini tuh pengen nyiptain efek positif dari kebijakan ini. Jadi pemerintah itu sengaja buat ngucurin dana yang lebih ke sektor perbankan. Harapannya dari sektor perbankan ini lebih berani gitu buat nyalurin kreditnya ke masyarakat. Yang mana saluran kredit ini diharapkan bisa gerakin ekonomi rakyat, meningkatkan stabilitas perekonomian, dan meningkatkan kepercayaan investor juga terhadap bagaimana perekonomian di Indonesia gitu. Oke, kebayang nih. Jadi tujuannya itu jelas banget ya, biar duit itu nggak cuma tidur dan juga mengendap di bank. Tapi kan yang namanya kebijakan itu pasti ada plus minusnya. Nah, kalau dari sudut pandang kamu nih Esther, kira-kira apa sih hal yang harus kita waspadai dan resiko gedenya itu apa menurut kamu? Sebenarnya tujuan dari ini tuh bagus kan, tetapi resikonya ini juga sangat besar. Sebenarnya yang menjadi resikonya itu apa sih? Resiko klasiknya yaitu inflasi. Bayangin aja, uang yang beredar di masyarakat ini banyak, sehingga akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kredit kan, sehingga pada belanja. Nah, kalau barang-barang yang diproduksi ini enggak nambah, apa yang terjadi? Harganya akan naik, sehingga itu yang dinamakan inflasi. Aku setuju banget nih sama Esther. Selain inflasi, ada juga yang namanya moral hazard. Ini bahasa kerennya, tapi intinya, bank bisa jadi agak sembrono karena ngerasa ada dana dari pemerintah. Mereka jadi kurang hati-hati pas ngasih kredit, mikirnya, kan ada backup. Padahal kalau kreditnya macet, kan bahaya juga. Nah itu dia, yang paling krusial menurut aku lebih ke arah kreditnya sih. Ini kan jadi tantangan pemerintah. Kita semua pastinya pengen kan ini duit larinya ke arah produktif ya, ke petani, ke UMKM atau industri rumahan gitu. Tapi gimana kalau misal ternyata uang yang udah dikucurin oleh pemerintah tadi ternyata pindahnya ke hal-hal yang konsumtif gitu, atau malah digunain untuk usaha-usaha yang sebenarnya tuh dia udah gede gitu kan. Jadi tujuannya nggak tercapai kan. Wah, bener juga tuh. Jadi PR-nya itu bukan cuma sekedar nyalurin, tapi gimana kita ngawasin duitnya itu lari kemana. Dan tentunya itu butuh pengawasan dan juga transparansi yang ketat banget ya. Ya, betul. Perlunya transparansi yang super ya, teman-teman. Karena ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ini bisa menjadi ladang untuk oknum bermain. Oke, kita udah bahas resikonya nih tadi. Nah, sekarang kita coba main ke skenario kali ya, biar bisa mudah ditangkap. Nah, kalau semisal berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana, kira-kira dampak positif apa sih yang bisa masyarakat rasakan? Kalau menurut Kak Dita nih, bayangannya seperti apa? Best case skenario-nya, UMKM kita bakal naik kelas. Mereka gampang dapat modal, bisa beli alat baru, nambah karyawan. Lapangan kerja bakal kebuka di mana-mana.
ekonomi di daerah-daerah kecil itu bakal hidup banget. Warung, pasar, bengkel semuanya ikut muter. Keren banget lah pokoknya. Bener banget. Terus perputaran uang di daerah itu juga bakal lebih cepat karena kan perekonomian lokal bakal meningkat. Jadi bank-bank lain itu juga bakal lebih berani dalam menyalurkan kreditnya gitu. Sehingga roda perekonomian itu secara keseluruhan bakal menjadi lebih aktif, dinamis, dan produktif. Jadi ini tuh bisa jadi suntikan semangat yang besar sih buat perekonomian nasional. Oke, itu kan skenario idealnya ya. Tapi gimana nih kalau semisal ada kesalahan arah ataupun implementasi? Kira-kira menurut kamu nih, Esther, dampak negatif apa sih yang bakal timbul gitu? Worst case-nya ya kebalikan dari yang tadi ya. Duitnya banyak, tapi larinya tuh malah ke konsumsi, bukan ke produksi. Hasilnya apa? Inflasinya akan tinggi, inflasinya akan meroket. Terus ditambah nih, bank memberikan pinjaman asal-asalan, sehingga kreditnya akan numpuk dan juga macet. Jadi siapa yang nanggung? Ujung-ujungnya akan negara lagi yang menanggung. Yang niat baiknya ini akan menguntungkan, malah merugikan. Lalu resiko kredit macet juga bisa naik kalau penyaluran pinjaman tidak tepat sasaran. Misalnya diberikan kepada usaha yang tidak punya kapasitas atau rencana bisnis yang jelas. Ini bisa merugikan banyak bank dan pada akhirnya bisa membebani keuangan negara. Dan jangan lupa, beban fiskal pemerintah itu bisa meningkat kalau pemerintah itu harus terus-menerus menopang bank. Jadi ini tuh bisa terjadi misalnya karena tingginya kredit macet dari beban dana tadi. Yang mana ini tentu akan menguras anggaran negara yang seharusnya itu bisa dialokasikan ke sektor lain gitu. Oke, jadi ini diskusi kali ini tuh dalam banget ya. Jadi benar-benar kebijakan ini tuh kayak pisau bermata dua. Dan kuncinya berarti ada di eksekusi dan juga pengawasan di lapangan. Nah, sebagai penutup nih, satu kalimat singkat dari kalian. Kira-kira apa sih saran kebijakan supaya kebijakan ini tuh bisa maksimal? Mulai dari kalau Dita dulu nih. Oke, jangan cuma kasih duitnya, tapi dampingin juga UMKM-nya. Kasih pelatihan biar mereka lebih cerdas dalam mengelola uang. Perketat syarat dan pengawasan ke penyaluran kreditnya sih. Jadi pasti akan benar-benar sampai ke tangan yang tepat gitu. Kalau dari aku sih lebih ke transparansi dengan datanya ya, biar masyarakat itu juga bisa ikut melihat dan juga mengawasi. Oke, keren banget nih, kita dapat 3 poin kunci. Yang pertama ada pendampingan, yang kedua ada pengawasan yang ketat, dan juga yang ketiga ada transparansi. Nah, semoga pemerintah ini dengerin obrolan kita di potret kali ini ya. Dan aku makasih banyak buat Kak Laudita, Jento, dan juga Esther atas diskusi hari ini yang sangat seru. Dan buat Sobat Ekonomi, semoga obrolan kita pada kali ini bisa menambah wawasan kalian. Nah, buat Sobat Ekonomi nih, yang dengerin, kami jadi penasaran, kira-kira menurut kalian ini akan lebih maksimal itu ketika disalurkan di sektor yang mana? Dan kalian bisa tulis jawaban kalian ya di kolom komentar. Dan untuk yang selanjutnya, obrolan kita harus berhenti di sini. Nah, tapi diskusinya jangan. Nah, aku Rara sebagai moderator pamit undur diri dan tetap kritis, jangan berhenti berpikir. Dan sampai jumpa. See you.